Bung Tien, selamat pagi. Saya Desa Usman Arif alias Limyaki. Saya mengajak teman-teman dan saudara-saudara untuk belajar filsafat. Pembahasan saya yang terdahulu, yaitu yang kelima, membahas tentang Xinzi kerjasama dengan kerajaan atau negeri Jin untuk menaklukkan 6 negara yang lain untuk menyatukan Tiongkok ya. Jadi Xinzi merasa punya tanggung jawab untuk menyatukan Tiongkok ya, sebagai satu negara besar sesuai dengan harapan Nabi Gongsu ya. Nabi Gongsu menyebut istilah Hidung Tianjia. Hidung Tianjia itu artinya menyatukan negara Tiongkok menjadi satu negara besar ya. Lalu Xinzi dalam bukunya menyebut bahwa dia bisa menyatukan Tiongkok hanya dengan ajaran Nabi Gongsu. Lalu dia menawarkan caranya menyatukan Tiongkok kepada Raja Jin, dan Raja Jin waktu itu setuju. Maka Xinzi mulai saat itu bekerja di negeri Jin untuk menyusun rencananya ya, menyatukan Tiongkok. Apa yang dimaksud dengan pelajaran ajaran Nabi Gongsu? Yang dimaksud oleh Xinzi menyatukan Tiongkok dengan ajaran Nabi Gongsu, pertama-tama dia mengajarkan ajaran Nabi Gongsu bagaimana mengatur negara menjadi negara yang kuat ya. Negara itu kuat kalau rakyatnya itu semuanya mencintai negaranya ya, bersatu mencintai negaranya, berjuang untuk membangun negara bersama-sama. Oleh karena itu negara harus punya perhatian yang serius kepada warga negaranya. Caranya menurut Xinzi, tiap keluarga itu merupakan inti dari masyarakat. Maka tiap keluarga itu harus kuat ya, harus berjaya ya. Tidak lemah ya, tidak lemah tapi kuat, berjaya, bisa menemukan kemakmurannya sendiri, mendidik rakyat anggota keluarganya dengan cara yang benar. Caranya yaitu Xinzi menganjurkan adanya rukun keluarga ya, misalnya 7 keluarga atau 10 ya, maksimum 10 itu digabung menjadi satu rukun keluarga. Nah, lalu 2 orang atau ya 3 orang anggota dari keluarga itu, dari rukun keluarga itu ya. Jadi kalau satu keluarga itu 5 orang, kalau 7 rukun keluarga berarti 35 orang. Nah, dari 35 orang itu dipilih 2 orang ya, yang punya tanggung jawab untuk mencatat dan melaporkan semua kegiatan serta keadaan keluarga itu, termasuk anggota-anggotanya itu, misalnya usianya,
sekolah kerjaannya, kalau sekolah ya sekolahnya apa ya, semuanya itu keadaannya dilaporkan ke kepala desa ya, atau kelurahan. Jadi setiap rukun keluarga itu punya catatan ya, punya catatan yang dilaporkan dari pengurusnya, pengurus rukun keluarga itu, yang disimpan di kepala desa atau di kelurahan. Kemudian kelurahan membuat laporan ya, membuat laporan secara umum anggota-anggotanya yang ada atau penduduknya yang ada di desa itu, yaitu yang sudah membuat rukun keluarga itu ya. Jadi kelurahan itu bisa dibantu ya, administrasinya dibantu oleh pengurus dari rukun keluarga. Nah, kemudian kelurahan bisa lapor ke tingkat yang pemerintahan kota yang lebih tinggi, kecamatan, kemudian ke kota, pemerintahan kota ya. Jadi datanya jadi komplit ya. Kalau kabupaten mau mencari data tentang penduduk juga sudah lengkap ya. Gubernur juga bisa mencari data ke kota ya, sudah lengkap, dan pusat demikian juga ya, kalau untuk mencari data penduduknya. Dan penduduk itu kalau sudah diketahui datanya dengan lengkap, maka bisa diatur ya, karena diketahui kemampuan penduduk masing-masing ya. Jadi kalau masyarakat atau negara membutuhkan orang-orang dengan kepandaian tertentu, tinggal mencari ya, tinggal memanggil, sudah tersedia semuanya gitu. Bagi teman anak-anak yang kurang mendapat perhatian pendidikan, bisa diatur, bisa dididik ya, sehingga semua orang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang benar ya, dan berkualitas. Itu pertama, itu intinya begitu. Kemudian Cince mengajarkan bagaimana membangun negara itu ya. Misalnya semua orang harus mengetahui kondisi daerahnya. Nabi Cince lalu membuat peta ya, peta ekonomi, peta bencana, peta pertanian dan sebagainya, sehingga penduduk itu di seluruh Tiongkok menjadi mudah ya, karena sudah punya peta ya. Peta itu sudah ada, jadi kalau mereka mau punya kegiatan apa-apa, tinggal melihat petanya saja ya, termasuk peta jalan ya, peta jalan, jembatan, sungai dan sebagainya, itu juga semuanya disebarluaskan oleh Cince. Dan bagi prajurit itu dari segi sosial ya, dari sosial. Kemudian bagaimana membina prajurit negeri Jin. Negeri Jin dibuat prajuritnya lebih kuat ya, lebih berwibawa daripada negara-negara yang lainnya ya, sehingga orang negara-negara lain selain negeri Jin, penduduknya sangat kagum pada prajurit negeri Jin ya. Cince menaklukkan 6 negara itu tentu saja tidak seketika, tapi butuh waktu yang lama ya, karena persiapannya ya kira-kira 50 tahun baru berhasil ya.
dari sejak Sinse umur 40 sampai umur 90 ya. Itu baru Tiongkok bisa disatukan oleh negeri Jin. Lalu Jin Zhuang membangun dinasti Jin ya. Dan Jin Zhuang sebagai kaisar yang pertama dari negeri Jin. Ini apa namanya, semua usaha Sinse ini jangka panjang ya, jangka panjang. Yang penting itu bagaimana rakyat itu diberi informasi tentang bagaimmana membangun negara menjadi negara yang kuat ya. Jadi rakyat itu disadarkan tanggung jawabnya kepada pembangunan negara ya. Jadi apa yang perlu diketahui rakyatnya itu rakyatnya diajarkan ya. Jadi hal yang tidak perlu ya tentu saja yang tidak perlu diketahui oleh rakyat tidak perlu menjadi konsumsi rakyatnya. Sebab kalau zaman Tiongkok terpecah itu, di Tiongkok banyak aliran pemikiran yang berbeda-beda, yang jumlahnya banyak. Nah, aliran pemikiran ini menurut Sinse justru mengacaukan pikiran rakyat menjadi bingung ya, karena pemikirannya beda-beda. Sinse menurut Sinse aliran-aliran yang banyak itu justru mengacaukan. Maka caranya adalah kalau negara itu sudah menjadi Tiongkok sudah menjadi satu negara yang kuat, aliran-aliran yang banyak jumlahnya yang sering disebut 100 aliran itu akan lenyap ya, secara dengan sendirinya karena mereka tidak punya lagi pengikut ya. Jadi Sinse bukan anti perbedaan atau anti demokrasi. Sinse hanya prihatin dengan banyak pendapat atau ajaran-ajaran pemikiran yang justru tidak jelas arahnya ya, tidak jelas ya, arahnya. Jadi tidak, misalnya menurut Sinse ya ajaran-ajaran itu harusnya memperbaiki moralitas rakyatnya, tapi bukannya merusak moralitas ya. Kalau rakyat diajarkan untuk berpikir hal yang rendah ya, kurang bermoral, itulah yang membuat negara semakin kacau, rakyat semakin tidak berdaya. Rakyat menjadi tidak berdaya karena pemikirannya tidak fokus pada hal bernilai moral tinggi ya. Itu yang dikhawatirkan oleh Sinse ya. Jadi perilaku para aliran-aliran itu, tokoh-tokoh dari aliran-aliran itu, perilakunya juga sering tidak benar ya, sering tidak benar. Jadi tidak memberi contoh yang baik. Oleh karena itu Sinse sangat khawatir dengan munculnya banyak aliran. Cuma ya, Sinse konsentrasinya itu menyatukan dulu Tiongkok harus satukan dulu. Maka yang diajarkan adalah ajaran Nabi Gongsu. Orang harus disarankan untuk menjadi orang yang kuat, seorang Sinse, orang bijak yang kuat dalam arti kuat kepribadiannya, bukan yang lemah. Orang yang lemah kepribadiannya selalu minta belas kasihan, minta kemurahan ya. Jadi selalu minta kemudahan ya, minta pembagian dan sebagainya.
itu orang-orang yang dianggap orang lemah. Nah, orang kalau rakyat itu sifatnya seperti itu menjadi lemah ya, hanya mencari ya selalu mengharapkan adanya bantuan ya, pembagian, jadi pembagian rezeki, pembagian sembako, pembagian apa saja ya, kemurahan ya. Jadi rakyat itu lemah ya, menurut Shinzo rakyat itu tidak boleh lemah, justru rakyat harus kuat, artinya tidak mudah mengeluh tapi berani berjuang ya, jadi berpikirnya realistis ya. Mereka tahu kalau misalnya barang itu mahal kalau banyak yang membutuhkan ya. Barang akan murah kalau tidak ada yang membutuhkan. Jadi hukum-hukum semacam itu dipahami oleh masyarakatnya ya. Jadi masyarakat itu berpikir cerdas dan realistis ya, bukan hanya mencari kemurahan atau mencari kemudahan ya, tapi justru rakyat diajarkan untuk berani berjuang. Nah, jadi harga diri rakyat itu ditingkatkan. Nampaknya apa yang disampaikan oleh Shinzo itu dan cocok dengan pemikiran orang-orang negeri Jin ya, dan ternyata juga mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Tiongkok di negara-negara selain negeri Jin, yaitu 6 negara yang lain, negeri Ji, negeri Chu, negeri Wei, negeri Cao, negeri Yen, negeri Han ya. Semua negeri itu mau menerima ya, rakyatnya mau menerima, sehingga pada waktu negeri Jin menyerang negara-negara itu dengan mudah negara-negara itu bisa dikalahkan ya. Meskipun itu menunggu waktu yang cukup lama ya. Itu. Jadi apa yang diajarkan oleh Shinzo dalam bukunya itu mendapat perhatian oleh masyarakat di Tiongkok maupun di luar negeri ya, pada waktu itu. Maka pada zaman abad 1 Masehi, setelah dinasti Han ya, dinasti Jin sudah jatuh pada tahun 206 sebelum Masehi ya, 207, 206 sebelum Masehi di Tiongkok beri dinasti Han ya. Pada awal Masehi, yaitu tahun awal Masehi, dinasti Han sudah lebih kuat ya, lebih stabil ya. Maka Tiongkok mulai dikenal oleh negara-negara lain ya, di sekitarnya, baik di Jepang maupun di Vietnam dan di daerah Asia Tenggara ya. Menurut catatan sejarah Indonesia, abad 2 sebelum Masehi, kapal-kapal Tiongkok, yaitu kapal-kapal dari dinasti Han, sudah mendarat di Indonesia, di Nusantara ya, antara lain di Sulawesi, Sumatera dan Jawa ya. Sudah ada laporan-laporan atau catatan yang sampai sekarang bisa dilacak ya, itu. Jadi karena dinasti Han itu juga mengadopsi apa yang diajarkan oleh Nabi Gongju lewat tulisan Shinzo, maka dinasti Han juga mengambil secara resmi ajaran Nabi Gongju sebagai ajaran pokok ya, ajaran pokok.
untuk membangun negara. Bahkan ditentukan semua pejabat negara harus orang-orang yang punya pendidikan atau menguasai ajaran dari Nabi Gongsu. Nah, jadi itu menjadi satu syarat untuk menjadi pejabat di negeri Han waktu itu, harus mempunyai ilmu ajaran dari Nabi Gongsu. Nah, keadaan itu tentu saja membuat banyak orang-orang dari aliran lain yang mengaku sebagai penerus ajaran Nabi Gongsu. Mereka masuk, mereka membuat tulisan-tulisan dan sebagainya, sehingga ajaran Nabi Gongsu menjadi bermacam-macam. Nah, itulah kemudian muncul ada orang-orang Gongsu yang berkuasa pada waktu itu, yang sudah mempunyai jabatan, membuat peraturan ya, bahwa diseleksi ya, ajaran Gongsu yang benar dan ajaran Gongsu yang bukan ajaran Gongsu yang asli, lalu dibedakan. Nah, pada waktu seleksi ini yang menyebabkan banyak ajaran-ajaran Gongsu yang sebenarnya ajaran Gongsu, tapi terjadi konflik atau persaingan orangnya, lalu disingkirkan ya oleh penguasa. Orang-orang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang Gongsu tapi dia tidak suka, yang penguasanya tidak suka, maka disingkirkan, dianggap itu bukan Gongsu. Ya, disitulah lalu muncul pecah ajaran Gongsu menjadi teks lama dan teks baru. Ya, ajaran Gongsu yang resmi yang diambil yaitu oleh para orang-orang Gongsu yang berkuasa disebut ajaran teks baru, sedang yang teks lama justru itu dari Xinzi ya, kelompoknya Xinzi dianggap itu teks lama, nah disingkirkan. Jadi disitulah justru nama Xinzi tidak dianggap, jadi murid-murid Xinzi disingkirkan dari kelompok ajaran Gongsu itu ya. Jadi itulah mulai terjadi perpecahan di dalam ajaran agama Gongsu. Itulah mulai karena ajaran Gongsu mendapat penghargaan di kerajaan. Itu saja, ini yang biasa, orang lalu tidak lagi berpikir realistis, tapi dia berpikir untuk kepentingan pribadi ya, tidak berpikir untuk ya, orang sering lupa kepada tujuan yang lebih besar. Nah, itu sejarahnya semacam itu. Tapi meskipun demikian, ajaran Nabi Gongsu tetap berkembang ya, meskipun ada yang dianggap itu bukan Gongsu ya, tapi tetap itu berkembang. Dan ajaran Xinzi juga meskipun disingkirkan tapi tetap berkembang ya, karena ajaran Xinzi juga banyak manfaatnya, banyak berguna, dan maka terus berkembang sampai sekarang pun tetap bisa diterima oleh masyarakat. Ya, jadi suatu ilmu, suatu pemahaman atau suatu paham itu yang penting adalah penerapannya. Kalau diterapkan itu berhasil, baik, berguna bagi masyarakat, maka dia akan tetap bertahan. Tapi suatu pengetahuan atau ilmu yang tidak bertahan atau tidak bisa diterapkan dalam masyarakat,
tidak bermanfaat juga akhirnya akan hilang. Ya, jadi ajaran Nabi Gongsu banyak diterapkan dalam masyarakat dan ternyata bermanfaat, ya. Diterapkan dalam masyarakat bermanfaat dan membuat masyarakat itu maju, ya, positif, maka dia bertahan sampai sekarang meskipun muncul banyak perbedaan, ya. Ajaran Gongsu itu agama, yang menyebut ajaran Gongsu itu filsafat, ya. Perbedaan-perbedaan itu tidak mengurangi arti dari ajaran Nabi Gongsu, ya. Sebagai agama juga tetap berkembang, ya. Umatnya juga menghormati, menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Gongsu sampai sekarang, ya. Meskipun itu disebut budaya atau agama tidak masalah, tapi dilaksanakan, ya, dengan tertib di seluruh dunia, ya, oleh orang-orang Tionghoa, ya. Misalnya pada tahun baru, ya, tiap tahun baru bulan 1 tanggal 1 bulan 1 penanggalan Gongsu, Gongsili. Nah, ini mengapa disebut Gongsili? Gongsili itu kalender Gongsu. Ya, memang penanggalan ini yang nyusun Nabi Gongsu. Ya, penanggalan Nabi Gongsu berbeda dengan penanggalan Xia. Dinasti Xia itu muncul 2500 tahun sebelum Masehi, ya, 2200 tahun sebelum Masehi. Nah, waktu itu belum ada kitab I Ching. Nah, Nabi Gongsu membuat kalender itu setelah 500 tahun sebelum Masehi, tadi lebih maju, ya, lebih maju, dan itu sudah ada kitab I Ching. Dan Nabi Gongsu menyesuaikan penanggalan yang sekarang kita kenal sebagai penanggalan Imlek itu sesuai dengan kitab I Ching, ya, disesuaikan dengan kitab I Ching. Karena penanggalan itu menurut Nabi Gongsu penting untuk para petani dan juga pedagang dan juga para pejabat, ya. Sehingga baik itu urusan ekonomi, urusan politik, urusan pertanian itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam kalender Gongsu itu, ya. Sekian dulu, terima kasih.